Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Pastinya luar biasa Kak. Sehat-sehat semua ya? Pasti adik-adik di rumah udah siap buat dengerin firman Tuhan Kak Ivo, Kak Rusna. Pasti sudah siap. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau bangkit berdiri. Kita Yuk, mau berdiri semua udah berdiri. Tunggu kakak lihat dulu. Oh udah berdiri Pada semua. siap. Yuk kita mau angkat lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan dari awal ya, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik lebih semangat lagi ya nyanyinya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk kita mau masuk ibadah adik-adik. Kita akan dipimpin oleh Inang Sintua kita. Adik-adik, kita sekarang akan mulai ibadah ya. Kita nyanyikan satu lagu dulu, Ku Masuki Gerbangnya. Sama-sama ya. Ayo Bang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan, supaya diteguhkan, kami setia padamu. kami setia padamu. Amin. Amin. Adik-adik, hukum Tuhan untuk ibadah kita pada minggu ini, kita ambil dari titah yang kelima. Titah yang kelima, kita bersama-sama mengucapkannya. Hormatilah bapak dan ibumu, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia Agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Bersama-sama kita memohon, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan untuk doa pengampunan dosa kita. Bersama-sama kita mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan pada bulan ini, yaitu bulan November, diambil dari Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24, demikian dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24, tetapi
Biarlah keadilan bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Amin. Oh ya adik-adik, sekarang kita nyanyiin lagu Di Padalanan Yesus di Joloku. Adik-adik udah pada punya buku ND Sekolah Minggu kan? Sudah kan? Sudah dong. Nah sekarang ayo Bang Wira, kita nyanyikan lagu Di Padalanan Yesus di Joloku. Semangat ya adik-adik. Di padalanan Yesus di Joloku, olong di tangan mi manogua, nang di ngoluku hodo sombaoku, tungsonang madalan rapono, ubotodo takas manoluonmu, diiring-iring odola kaki, saat rodi ujung di padalaku, togu maau jonok tu lambung mi. Sekali lagi ya Bang. Di padalanan Yesus di joloku, holong di tangan mi manogua, nang di ngoluku hodo sombaoku, tungsona madalan rapono, ubotodo takas panoguonmu, diiring-iring odola kaki, saat rodi ujung di padalaku, togu maau jonok tulambung ni. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik kita sekarang mau mendengarkan pengumuman ya kakak ya. Oke Kak. Oke, pengumumannya ada beberapa hal yang akan diumumkan. Jadi coba didengarkan baik-baik ya supaya tidak tertinggal informasi. Yang pertama, setelah mendengar firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya itu adik-adik boleh dimasukkan ke dalam amplop. Terus nanti adik-adik boleh diberikan kepada sintua week masing-masing. Atau juga boleh langsung diserahkan ke gereja di setiap hari kerja ya adik-adik ya. Nah yang kedua, pendaftaran, nih adik-adik sebentar, sekarang bulan apa? November bulan, kedengeran ulangi lagi bulan apa? November Kak Ivo. Bulan November, habis November? Desember ada apa ya? Ada yang tahu Kak? Natal. Ada apa? Natal Kak Natal. Ivo. Wah, nah COVID karena lagi ada pandemi ini, apakah Natalnya nggak ada? Tetap ada. Anak nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada. Oh, tetap ada adik-adik ya. Ternyata kita tetap masih ada Natal Sekolah Minggu, tapi kita akan mengadakan Natal Sekolah Minggunya masih secara online ya. Pasti. Nah, untuk Natal Sekolah Minggunya sendiri, kita puncaknya itu di tanggal 19 Desember 2020. Untuk link ibadahnya nanti kita akan beritahukan lebih lanjut. Nah adik-adik, biasanya nih kalau mau Natal banyak
ada kegiatan ya adik-adik ya. Nah dari kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abangnya kita membuka pendaftaran Natal. Pendaftaran Natal ini ada banyak kegiatan adik-adik. Ada liturgi, ada menari, paduan suara, baca puisi, dan banyak lagi. Untuk info lebih jelasnya, adik-adik boleh klik, nanti ada alamatnya ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat di sini. Nanti juga alamatnya, linknya akan ditaruh di description box. Boleh nanti minta tolong mama, papa, kakak, semuanya adik-adik boleh klik. Terus nanti adik-adik daftar supaya adik-adik bisa tetap ikut acara Natalan. Dan jangan lupa juga adik-adik, kita juga masih ada satu lagi adik-adik selain mendaftar, itu untuk kegiatan Natal ya. Kita juga membuka pendaftaran untuk mendata adik-adik sekolah minggu. Nanti juga linknya akan ada di bawah ini adik-adik ya, boleh dilihat. Jangan lupa pendaftaran paling lambat tanggal 15 November. Ingat ya, tinggal berapa hari lagi Kak? Seminggu berapa? Lagi ya? Iya seminggu lagi. Seminggu, kurang lebih seminggu lagi. Jadi jangan nanti tiba-tiba adik-adik, kakak saya mau ikutan. Udah dari tanggal 15 kita tutup ya. Jadi tanggal 15 November. Nah, itu pengumuman tentang Natal. Yang terakhir pengumumannya minggu depan kita beribadahnya lewat majalah Pelita Online. Jangan lupa dibaca ya adik-adik, setiap aktivitasnya diikuti. Terus nanti adik-adik kalau udah ikut aktivitasnya boleh foto dengan begitu aktivitasnya. Nanti adik-adik share ke kakak, abang sekolah minggu, siapapun dikirim aja. Nanti abang kakak sekolah minggunya akan memposting adik-adik kegiatan aktivitas adik-adik selama ibadah di rumah. Jangan lupa tapi postingnya bergantian ya. Jadi adik-adik sabar, semua pasti diposting. Ya, untuk pengumumannya sekian adik-adik. Nanti untuk info lebih jelasnya adik-adik boleh tanya nanti ya ke kakak abang sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Adik-adik,
udah pada siap belum dengar firman Tuhan? Oh iya, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ikondo Bona Bona Tu Barita. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor berapa sih Kak? Nomor 151 Kak. Tuh nomor 151, jadi adik-adik bisa dibuka sekarang ya. Ayo Bang Mira. Semangat ya adik-adik ya. Ikondo Bona Tabarita, tuingana na holomi, ima holong na hasitongan, dame na manotongi, dame na manotongi, bisa do hati urang, nunga sampuna holomi, huwasone Kristus hototo, saleleng-leleng nai. Sekali lagi ya. Ikondo boano tabarita, tuingana na holomi, ima holong na hasitonga, dame na manotongi, dame na manotongi, ay nang bisa do hati uran, nunga sapuna holomi, huwasoni Kristus hototo, saleleng-leleng nai, huwasoni Kristus hototo, saleleng-leleng nai. Selamat hari Minggu adik-adik yang cantik-cantik dan yang cakep-cakep. Tadi kita sudah bernyanyi ya sayang ya. Sekarang kita mari yuk dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya. Ya, bagaimana caranya Tuhan mengajarkan kita berdoa? Kita lipat tangan yang manis ya. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah sertai kami dari malam kami hingga pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Terangi hati kami agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik yang manis, ya, topik firman Tuhan pada minggu ini adalah mendengar nasihat dan pengajaran. Diambil dari mana? Dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Ya, adik-adik yang kecil-kecil, di sini kakak bacakan, nanti dengarkan ya sayang ya. Tapi nanti bisa diulang lagi, minta mama sama papanya mengulang membacakan lagi firman Tuhannya ya. Nah, itu Amsal dari Perjanjian Lama ya sayang. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berdiri, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Ayat 16 ya. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman.
Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang akan bertambah terang sampai tembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, di Amsal 4 ini ayat 20, Tuhan ini ayat firman ini menjelaskan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yang diinginkan di ayat ini adalah agar kita selalu mau mendengar nasihat dan pengajaran yang adik-adik yang cakep-cakep. Nih, cerita kakak adalah burung yang bijaksana ya. Nah, ini ada seekor burung. Ini lihat gambar burung lagi megang apa nih ya, di mulutnya ya. Lagi apa ya, ranting pohon daun ya. Nah, burung yang bijaksana. Ada seorang bapak ingin pergi ke hutan, ingin berburu. Dia mempersiapkan bekal, ditaruh dalam tas ranselnya, bawa roti, bawa minum. Dia bawa senapan angin nih, dia mau berburu. Siap-siap bapak ini jalan ya, tengah hutan melalui pepohonan ya. Dia berjalan, dia pikir, aduh saya capek, kata bapak ini. Kemudian si bapak tua ini duduk beristirahat di pohon ya. Kemudian sambil dia duduk, dia makan, dia minum. Dia lihat di bawah pohon, dia tertegun, dia di pohon itu dia lihat, apa ya itu, kayak ada suara-suara burung berisik ya. Kata si bapak itu, ada apa? Oh, ada burung nih, ibunya lagi bawa ya makanan sama anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Dia mendekati sangkar burung ini ya, yang ditaruh di celah ranting pohon tersebut. Dia memperhatikan terus bapak ini ya. Ibunya burung ini sangat sayang sama anak-anaknya yang kecil-kecil. Anak-anak yang kecil kan masih dibawain mamanya makanan, karena mereka masih kecil, belum bisa pergi sendiri bawa makanan ya. Kayak anak TK tuh yang belum sekolah. Kalau di rumah makan, siapa yang masak? Udah bisa masak belum? Belum kan ya, masih dimasak mama ya. Iya, Kak, masih dimasak mama, benar sekali. Kemudian si bapak tadi mendengar lagi, kenapa ya burung itu kok makin berisik, suaranya makin keras, kayak balas-balasan. Ada apa? Kata bapak tadi. Dia memperhatikan, ternyata di bawah pohon itu ada seekor ular yang berjalan pelan mau naik manjat ngelilit di pohon tersebut. Ya, mau mendekati sarang burung itu ya. Nah, ini mengingatkan kita, ular ini ya, yang besar ini si ular tua. Dia sering disebut iblis dan setan. Nanti di rumah coba baca, bilang mama bacain mah dari Wahyu 12 mah ayat 9. Yang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, itu ya. Ya, ibaratkan iblis dan setan. Ular ini pelan-pelan berjalan ya. Dan akhirnya apa adik-adik? Nah, ibunya khawatir setelah melihat dia tadi ngasih makanan. Dia pikir, aduh anak saya kasihan sekali. Saya harus melindungi anak-anak saya. Saya punya pikiran apa? Dia terbang lagi keluar, mengambil ranting pohon ini. Nah, ranting ini dibawanya ya, dideketin kandang sangkar anak-anaknya. Ibunya bilang apa? Karena ular ini udah mau deket nih. Nah, induk ini tadi ibu mamanya burung ini bilang, anak-anak jangan berisik, kata mamanya ya. Jangan berisik, jangan ada suara, ada ular kotakan kita. Dia bilang, nanti mama taruh ranting, kalian diem ya, nurut apa kata mama, katanya burungnya. Ibu anaknya ngaku, iya. Ditaruhlah ranting itu, nutupin kandangnya, sangkar burung yang kecil ini ya, udah itu aja terus. Si ibunya pergi terbang ke atas, dia memantau melihat anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu. Nah, sekarang lihat apa terjadi adik-adik. Begitu ular itu mendekati sangkar burung itu, udah tertutup kan, gak ada kelihatan tuh.
anak-anak burung tadi ya. Tadi kita cek, mereka semua diam. Mereka mendengarkan apa kata ibunya tadi, mama burungnya. Begitu ular mau menerkam mereka begini, wah kok gak ada, katanya ularnya. Kemana? Udah gitu ular ini melihat ini gak ada kelihatan. Dia juga rasa, aduh, nggak enak katanya gitu. Ular itu langsung buru-buru balik, tidak jadi memakan anak-anak burung tadi. Nah, kemudian dia turun. Selamatlah anak burung itu, tapi mereka masih tetap diam. Mereka sabar, mereka menunggu mama mereka nanti kasih aba-aba kepada mereka. Boleh. Kemudian bercicit. Akhirnya setelah selamat dari terkaman cengkeraman ular tadi, nah, mereka bernyanyi bersorak-sorai. Mereka lepas dari mara bahaya si setan iblis, ular tadi yang dilambangkan yang mau memakan mereka. Mereka bernyanyi dengan senang, dengan riang gembira ya. Mereka bersyukur dalam segala hal. Nanti baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di sini mama burung bernyanyi dengan senang, mengajak anak-anaknya untuk mengucap syukur karena mereka sudah terlepas dari setan iblis ular tadi yang mau menerkam mereka. Ya. Nah, kenapa ya, tanda tanya, kenapa ular tadi takut tutup sama ranting ya? Si tadi bapak yang tadi berburu sampai di rumah dia cerita kepada temannya, tadi saya lihat burung loh mau ditekam sama ular tapi kok nggak jadi. Kenapa ya? Dia ambil rupanya pulang, ranting itu dibawa pulang. Tadi ini ada rantingnya. Apa ya ini? Coba saya lihat dicium. Oh, ini ranting daun pohon ini. Kalau dicium ular, dia rasa nggak enak, sesak dan kayak racun sama dia. Dia pasti tidak mau dan menghindar. Ternyata ranting itu adalah ranting pohon daun yang memang ular tidak suka ya. Nah, akhirnya adik-adik yang manis, kita lihat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus di sini rela mati di kayu salib ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa? Dia tadi ya yang udah menerkam itu adalah iblis ya, yang mau memakan kita, kita terhindar, kita bersyukur. Untuk itu Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa kita ya. Nah ya, tadi anak burung itu mau dengar-dengaran nggak sama mamanya? Nah, kakak Bari tanya ya, ada yang tahu nggak patik kalimahon? Patik kelima, ayo. Apa coba patik kelima? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu tidak? Tadi mereka pakai apa ya adik-adik ya? Tadi dalam ayat 20 dikatakan ya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, di sini Tuhan mau kita ya mau pakai telinga kita. Apa tadi hukum Taurat kelima adik-adik? Yuk ikutin kakak ya, sama-sama baca. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kata Tuhan, kita bahagia nanti kalau hormat sama orang tua, kelak bahagia, dan kita panjang umur dan berbahagia. Nah, tadi anak burung itu katanya taat dan hormatilah orang tuamu. Mau dengar-dengaran kepada mama papanya ya. Karena apa kita harus mau dengar-dengaran? Karena itu tadi perintah Tuhan sama kita, harus selalu dengar-dengaran. Apalagi bukan hanya telinga ya, gunakan tangan kita, apa yang bisa kita bantu sama mama papa. Mama papanya tidak minta banyak sama kita, supaya kita taat dan hormat sama orang tua. Cukup kita mau rajin berdoa ya. Kita mau rajin berdoa sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah rela mati untuk menebus dosa kita. Ada yang mau ke surga besok? Ada nggak yang mau ke surga? Nih, rajin berdoa ya. Saya kakak aja mau ke surga. Tapi kata Tuhan, ingat ya, ada yang tidak bisa ke surga. Apa yang tidak bisa ke surga?
orang yang masih penuh dosa. Oleh sebab itu Tuhan mau, ya, karena Tuhan sudah mau rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Ya, hati kita bersih karena kita akan ke surga. Kalau mau ke surga, ya Tuhan sudah tebus. Jadi besok, ya, Tuhan sudah rela mati, masa kita nggak mau ikut Tuhan sih? Tuhan sudah rela mati di kayu salib. Ya, rajin berdoa katanya tadi ya. Nah, pakai tangannya, lipat tangan, berdoa pada Tuhan. Mamanya nggak nuntut banyak. Apalagi adik-adik, pergunakan matanya. Tuhan kan kasih mata tuh. Ya, perhatikan apa kata mama, didengar yang baik, diperhatikan. Mama saya bilang apa ya? Papa saya bilang apa ya? Oh, kalau begitu saya harus menurut apa kata mama supaya saya berbahagia dan lanjut usia, panjang umur. Apalagi yang bisa kau berikan kepada Tuhan melalui ini dengan kita hormat kepada orang tua. Ya, nih gambar apa ini, bibir nih. Ayo berkata yang baik, jangan melawan. Kalau disuruh mama papa, Andre, tolong itu baju kotornya yang di ember. Ayo jangan berserakan masukin ember tuh. Ya, sepatunya taruh yang benar. Kita langsung, mama ini capek saya dari tadi saya, mulutnya dipakai yang kayak begitu. Tidak boleh, ya, karena Tuhan bilang, ya, kita harus taati mama papa kita, ya, supaya kita kelak bersama Tuhan di surga. Makanya Tuhan rela mati menebus dosa kita. Mamanya, papanya, karena kalian masih kecil, nuntutnya nggak banyak-banyak, ya, nggak disuruh juga masak, masih kecil, kelas 1 TK, ya, nanti juga ada waktunya bisa masak. Mama cuman bilang duduk manis, makan, habisin sayurnya, ya, tidur siang, itu aja mamanya. Berdoa, ya, dan baca Alkitab. Kalau belum bisa baca, bilang mama, papa, tolong baca tadi kakaknya itu baca firman Tuhan tadi mama dari Amsal 4. Aku tadi cepet-cepet, tolong diulang lagi mama papa yang baca buat saya, supaya saya makin mengerti Tuhan maunya apa sama adik-adik, untuk adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau hati kita sudah ada Roh Kudus, kita terima Tuhan dengan rela mati tadi. Tuhan ada rela mati, ya. Seperti burung tadi itu, dia terhindar dari malapetaka yang mau dimakan ular, setan iblis. Seperti itulah di dalam kehidupan. Dan iblis ngintip-ngintip di sepanjang kehidupan kita. Kapan waktunya kita lemah, kita tidak bijak, dia bisa tangkap kita. Makanya tadi mama burung itu sayang sekali sama anaknya. Seperti mama papa kalian di rumah sayang sekali sama kalian. Makanya selalu ibu papanya suka nasehatin, suka mengingatkan, ayo jangan main jauh ya nak, itu karena ingin kaliannya selamat, ingin dapat yang terbaik, ya. Jadi harus sering apa? Dengaran, ya. Ya, itu dulu cerita kakak hari ini ya sayang anak-anak ya. Nah, sebelum kita bernyanyi nanti kakak pengen kita nanti nyanyi lagu apa ya, lagu dengar-dengaran ya kepada, ya, dan nanti sama-sama ya kita lipat tangan dulu yuk, tutup mata kita berdoa. Ayo, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mendengar cerita yang baik yang mengajarkan kami hal yang baik untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami mau selalu mendengar apa yang dikatakan mama papa kami. Kami mau belajar menghormati dan taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah dengerin firman Tuhan kan? Pasti adik-adik gak pergi-pergi, pasti adik-adik gak pada main-main kan pas dengerin firman Tuhan kan Kak? Pasti enggak dong Kak. Nah setelah itu kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Namet. Oke Bang Wira. Tanganku
bata marlojo ngau suruoni dai nangi nalojai nang pati dihomai nang pati dihomai. Adik-adikku sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita mengucapkan bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.